Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan 27 Agustus 2021 ya. Jadi saya bahas bank besar ya, buku 4 dan satu bank lagi Arto ya. Jadi totalnya ada 6 saham untuk analisa saham mingguan ya. Jadi saya mulai langsung dengan BBCA. BBCA ini sudah saya jelaskan sebelumnya di analisa minggu minggu lalu ya. Eh, itu kalau kita perhatikan dia memang saya sebutkan dia untuk support resistennya ya itu di area 29.900 dan 33.100 ya. Dan dia minggu lalu dia ditutup higher high, higher low dan higher close ya. Jadi sejauh ini sih masih cukup bagus ya. Dia sempat breakout walaupun penutupannya sayangnya ditutup close-nya hari Jumat ya. Dia di bawah 33.100 tapi menurut saya sih masih cukup bagus ya potensialnya. Jadi kalau dia lanjut ke atas 33.100 ya dalam 1-2 minggu ke depan, maka target berikutnya adalah di 35.800 dan 36.900 ya. Masih memungkinkan ya. Seperti itu ya. Jadi sentimen positifnya untuk BCA ya, dia laporan keuangannya bagus, labanya juga meningkat ya. Kemudian untuk sentimen lainnya dia akan mengadakan stock split ya, 1/5. Tapi saya tanggalnya belum tahu pasti ya kapan ya pelaksananya maksud saya. Kemudian berikutnya lagi sentimennya positifnya dia akan uh, berusaha untuk mempercepat IPO anak usaha Bank BCA Digital ya. Seperti itu ya, yang blue itu ya. Jadi mudah-mudahan aja sukses, dia makin kuat ya seperti itu ya. Karena BCA ini terus terang aja sahamnya ini sering kali ya dari dulu sejak saya mulai aktif di pasar saham tahun 2013 ya. Itu sering orang bilang BCA itu saham yang mahal ya seperti itu ya. Yang mahal lah, pilih yang murah aja. Tapi buktinya dia itu tumbuhnya lumayan lah, luar biasa ya. Sudah mahal waktu itu masih sekitar 10.000 ya. Itu dia bisa naik berkali-kali lipat ya. Seperti itu ya. Dalam waktu kurang lebih ya 8 tahunan ya. Kalau dari 2013 sampai 8 tahun ya. 2021 ya. Ya kalau kita perhatikan dia naiknya bisa 3 kali lipatnya ya. Kalau dari dulu sebelumnya waktu sekitar 10.000 ya. Hitungannya ya. Seperti itu ya. Ya dia masih lumayan bagus lah ya. Seperti itu ya. Besar, mahal, tapi dia masih bagus karena profitnya dia bagus ya. Jadi kalau kita perhatikan untuk di daily-nya ya, di sini ya, kita ini kalau sudah punya pasang aja trailing stop-nya tetap ya, 32.500 dan 31.950. Kalau yang mau buy on weakness memang saya sebutkan di area 31.700 dan 31.950. Artinya kalau dia misalnya koreksi ya, kita tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 31.950 ya. Ya bukan berarti kalau hari itu naik terus langsung buy, enggak ya. Kita tunggu 1-2 hari berikutnya ya. Seperti itu ya. Kalau dia berhasil naik ya kita buy. Itu yang untuk buy on weakness, tapi buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 32.500 tambah lagi, naik lagi ke atas 33.100 tambah lagi dan seterusnya. Atau tunggu di area power weakness kalau yang di sini masih tengah-tengah nanggung Pak Sunar. Saya maunya yang agak ke bawah ya. Eh, pakai aja acuan ini ya, 30.600 ya. Artinya kalau dia misalnya koreksi di bawah 30.600 ya kita tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 30.600 buy ya. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 30.825 tambah lagi, naik lagi ke atas 31.300 ya di sini ya, atau 31.000 pasti vibrasi retracement 38,2%-nya ya. Jadi kita bisa tambah lagi seperti itu ya. Memang sebelumnya dia di sini ya, ini waktu masa susah ya istilahnya ya, bukan susah sih sebenarnya, sideways ya. Ya dalam arti dia sudah naik kemudian turun lagi, naik lagi, turun turun lagi seperti itu ya. Ya memang pasar saham memang gitu ya, dan dinamikanya ya. Ya kita harus tahu support dan resistennya, jangan cuma harian. Kalau harian sering kena Pak Sunar support resistennya, ya pakai aja yang mingguan ya. Contohnya seperti ini ya, yang mingguan ya. Jadi tergantung tipenya ya, tradernya ya. Kalau misalnya sudah punya, kalau mau tambah lagi, kalau dia berhasil naik ke atas 33.100 tambah lagi, naik lagi ke atas 33.600 tambah lagi ya. Memang sebelumnya sudah saya sebutkan di sini naik ke atas 33.600. Ternyata gagal Pak Sunar. Oh berarti analisanya salah gitu ya? Enggak ya. Karena terus terang aja harga saham di pasar saya nggak bisa mengatur ya. Saya hanya kasih acuan garis-garisnya, kalau dia turun di bawah 33.600 ya pasang aja trailing stop ya seperti itu ya. Jadi bukan salahnya Pak Sunar ya. Gitu ya. Memang saya nggak bisa ngatur harga saham di pasar ya. Jadi tetap ikutin ya kalau dia minggu ini masih terus naik ke atas 33.100 tambah lagi buy, naik lagi ke atas 33.600 tambah lagi, naik lagi ke atas 34.400 tambah lagi dan seterusnya ya. Yang mudah-mudahan dia berhasil naik target
36.900 ya. Ini swing high sebelumnya, ini di awal tahun 2021 ya. Jadi BBCA ini untuk jangka menengahnya sampai awal tahun depan masih potensial ya kenaikannya ya. Jadi jangan takut akan ketinggian ya. Kalau kita takut biasanya solusinya ada tiga. Pertama, kita pasang trailing stop dan stop loss ya kalau stopnya. Kalaupun mau buy ya tunggu buy on weakness ya. Ini areanya sudah saya kotain, sudah kasih petunjuknya. Atau kita belinya bertahap. Kalau dia naik lagi ke atas 33.100 buy, naik lagi ke atas 33.600 buy ya, seperti itu ya. Jadi kita nggak perlu terlalu takut ya. Selama kita sabar, fokus dan disiplin ya. Ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan rezeki selalu mengalir terus ya. Oke, berikutnya untuk BBRI untuk weekly-nya. Kalau kita lihat di sini memang susah Pak Sunar. Dia sudah naik ke atas 360, turun lagi. Ini kan di sini swing high sebelumnya 4090 ya. Tentu pada happy 4090 dia gagal ya, turun lagi ya. Jadi gimana Pak Sunar menyikapinya? Memang dia selama bertahan di atas 3700 dia masih cukup bagus ya. Dia saat ini testing 3700 masih cukup bagus karena dia sentimennya saat ini memang akan right issue besar ya, seperti itu ya. Kabar-kabarnya sih harga right issue-nya sekitar 3.300 sampai dengan 3.600 ya. Tapi kalau menurut saya ya, saya nggak tahu rasionya berapa, belum ada beritanya setahu saya ya, sampai saya bikin video ini belum ada. Kemungkinan ya kalau dibuat harga teoritisnya harusnya sekitar 3.800-an lah, seperti itu ya. Jadi menurut saya sih kalau mau koleksi sekarang ya baiknya bertahap aja. Kalau mau trading ya ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan ya. Ini area buy on weakness-nya 3.700 sampai dengan 3.780. Artinya kalau dia koreksi ke 3780 ya, kalau kita mau buy boleh buy ya. Kalau dia sudah berhasil mantul atau rebound ke atas 3780 buy seperti itu ya. Kalau dia naik lagi ke atas 3880 kita tambah lagi, target price terdekatnya adalah 3940 ya. Kalau dia naik ke atas 3940 berikutnya 4000 tambah lagi ya. Kemudian kalau dia berhasil naik ke atas 4110 baru kita tambah lagi ya. Kalau belum ya kita berarti belum ya, pasang aja trading stopnya ya. Seperti itu ya. Nah, kalau minggu lalu gagal, maksudnya minggu ini apakah berhasil ya? Ya ada kemungkinan berhasil ya, seperti itu ya. Jadi kita sebenarnya sih intinya di 3700 ya. Itu stop loss maksimumnya ya. Kalau kita nggak mau kena istilahnya kena PHP lah ya. Nah, ini gambarnya sudah saya gambarkan kurang lebih trend line-nya ya. Memang trend line-nya masih belum nampak ya, masih kecil ya, seperti itu ya. Ya kita belinya bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang sudah diberikan ya. Jadi nggak perlu terlalu takut ya, jangan terlalu agresif juga ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan sukses untuk BBRI ke depannya ya. Sampai paling nggak target price-nya di sekitar area ini ya, 4360 lah ya, kemungkinan dikasih ya kalau dia berhasil berikat ke atas 4110 ya. Kemungkinan cukup ya sudahnya untuk BBRI ya. Berikutnya untuk BMRI. Jadi BMRI kalau dari side weekly-nya dia sideways ya. Range-nya support resistennya untuk weekly-nya ya, dia di 5600 dan 6350. Itu yang trading weekly ya. Kalau nggak mau kena harian pusing ya Mas Ntar, masa tiap hari ngeliatin harga saham terus stres saya. Maunya kan trading profit gitu ya. Jadi ya kalau pakai weekly ya supportnya 5600, selama di atas 5600 dia masih peluang sampai target 6350 ke atas ya, seperti itu ya. Kalau dia breakout ke atas 6350 dalam 1-2 minggu ke depan boleh tambah lagi target price berikutnya 6850 dan 7450. Itu untuk BMRI ya. Jadi masih cukup bagus lah ya. Kalau dari daily-nya, kalau mau trading daily ya, pasang trailing stop dan stop loss ini sudah saya berikan ya. Target 6100 sudah kena. Kemudian kalau misalnya belum pasang trailing stop ya 6000 ya. Kalau sampai sekarang maksudnya belum pasang trailing stopnya ya pasang aja di area 5775. Karena kalau turun banyak 5775 ya kemungkinan dia testing lagi 5650 ya. Begitu ya. Terus kemudian ini juga area buy on weakness ya Pak Sunar ya, 5900 benar ya. Jadi kalau minggu ini kalau dia berhasil naik lagi, nah kalau kan pas ditutup di 5900 Pak Sunar. Berarti kalau naik lagi ke atas 5900 ya berarti langsung buy dong, boleh ya. Jadi kalau langsung buy pasang aja stop lossnya di 57750 dan 5650 ya, itu stop lossnya. Kemudian kalau mau tambah lagi ya naik ke atas 6000 tambah lagi, naik lagi ke atas 6100 tambah lagi dan seterusnya ya. Naik ke atas 6150 tambah lagi, target price berikutnya adalah sekitar area 6350 sampai dengan 6400. Kalau dia naik ke atas 6400 berikutnya di 6550-an. Itu untuk BMRI. Jadi belinya bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya. Jadi nggak perlu terlalu panik ya, seperti itu ya. Pasang aja trading stopnya dan stop lossnya. Jadi kalau Anda di grup saya sudah mengenal channelnya YouTube Saham Profit, jangan tanya terus ya, Pak Sunar kira-kira masih hold atau enggak, masih bagus atau enggak ya.
pasang aja trailing stop dan stop loss sesuai dengan garis-garis yang sudah diberikan ya. Jawaban saya biasanya selalu itu ya, tetap ya. Ini kurang lebih cukup lah untuk BMRI. Berikutnya BBNI ya. Ini sudah saya bahas 2 minggu sebelumnya ya. Berarti saat ini kan dia sudah berhasil breakout weekly-nya ya, naik ke atas 5250. Jadi target price berikutnya 5750 dan 6375. Jadi secara weekly-nya dia bagus ya BBNI ya. Higher low, higher high dan higher close. Ini kalau secara weekly-nya ya. Kalau nggak mau pusing tiap hari ya pasang aja support resistennya pakai weekly ya. Memang kalau pakai weekly resikonya kadang-kadang memang agak jauh ya seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat dari daily-nya, kalau daily-nya bagaimana Mas Sunar untuk support resistennya, garis-garisnya ya ini ya, yang sudah saya berikan ya. Nah, jadi silakan menggunakan yang acuan yang ini. Intinya ya di sini ya, yang sudah punya pasang aja trailing stopnya ya paling dekat ya 5425. Kalau pas di 5425 ya pasang aja di berikutnya 5300 dan 5175. Itu yang sudah punya ya. Yang mau buy on weakness tunggu aja di sekitar area 4860 sampai dengan 4950. Ya kalau nggak dikasih ya gimana Pak Sunar ya, buy higher sell higher. Jadi kalau dia naik ke atas 5525 buy, naik ke atas 5650 tambah lagi target price berikutnya 5775 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 5775, dia masih memungkinkan mencapai target sekitar 6100 ya, seperti itu ya. Jadi di tengah-tengahnya ada checkpointnya 5925. Jadi sebelumnya yang rajin nonton analisa saham mingguan ya, ini sebenarnya sudah profit ya. Bukan karena sudah naik terus saya bahas, enggak ya. Ini sebelumnya garis-garisnya sudah saya tanah ini sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Kalau dia naik ke atas 4950 buy, kemudian naik lagi tambah lagi ya. Di sini 5175 tambah lagi. Naik ke atas 5300 tambah lagi. Naik lagi ke atas 5425 tambah lagi. Ternyata kok turun Pak Sunar ya. Kalau turun ya kita pasang trailing stop atau stop loss ya. Kalau misalnya sudah jual, Pak Sunar ini sudah jual, misalnya kena nggak sengaja kena ini ya, stop lossnya itu ya. Ya kalau dia berhasil naik lagi ya kejar lagi ya, buyback ya seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu takut ya. Yang penting ya kita sabar, fokus dan disiplin ya. Jadi masih ada peluang sampai target 5775 itu untuk BBNI ya. Oke, berikutnya untuk BBTN ya. BBTN juga sudah bahas di minggu sebelumnya ya. Dia masih sideways di antara range 1220 dan 1505 ya. Memang range-nya lebar ya, dia sideways-nya ya. Jadi kalau trading ya tahu sendiri ya, stop loss-nya memang agak jauh 1220 ya. Kalau dia turun banyak 1220 ya, dia akan testing 1130 ya. Hati-hati kalau turun di bawah 1130 dia akan turunnya lebih dalam ya, bisa sampai di bawah 1000 ya. Jadi jangan terlalu fanatik ya, hold atau apalagi average down ya. Untuk BBTN ya, ya sesuaikan aja dengan trading range ya. Ini support resistennya sudah saya berikan ya untuk weekly-nya. Kalau yang trading harian ya, swing harian ya, jadi ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan ini ya. Pasang aja Pak sudah punya, pasang trailing stopnya di 1325 dan 1270. Kalau buy on weakness saya sudah sebutkan sebelumnya ya, tunggu di area 1270. Artinya kalau dia misalnya koreksi di bawah 1270, kita tunggu kalau dia ada hasil rebound ke atas 1270 buy. Naik lagi ke atas 1325 tambah lagi, naik lagi ke atas 1380 tambah lagi dan seterusnya ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 1450 tambah lagi ya. Target price dekatnya di 1630 ya. Itu kurang lebih seperti itu untuk BBTN. Jadi masih memungkinkan kalau Sunar tembus ke atas 1450 minggu ini. Masih ya. Kita kalau breakout lagi ke atas 1450 nanti pas turun lagi seperti ini Pak Sunar. Kan menjengkelkan, ini 18 Agustus ya, misalnya sudah buy tambah lagi ternyata turun lagi. Ya sebenarnya sih masih cukup bagus ya seperti itu ya kalau kita lihat dari weekly-nya ya. Memang koreksi ya wajar aja ya. Kadang-kadang memang gitu ya, naik tinggi terus kemudian turun lagi ya, kemudian naik lagi. Yang penting uptrend-nya di sini ya lumayan cukup bagus lah walaupun dia masih ya fluktuasi ya. Naik sebentar 3 hari kemudian turun lagi sideways lama ya. Tapi selama dia bertahan di atasnya ini ya 1270 dia masih memungkinkan capai target ke 1630 ya. Itu terdekatnya di Fibonacci retracement 38,2%-nya itu untuk BBTN-nya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Arto ya. Jadi Arto kalau dia lihat sideways-nya dia masih di area 15.000 dan 19.050 untuk Arto ya. Memang Arto ini sideways-nya lama ya. Dia naik lagi sideways ya seperti itu ya. Jadi sebenarnya sih banknya sebelumnya dia rugi ya. Tapi nggak tahu yang terakhir ke tengah semester dia sudah untung atau belum, saya belum cek ya. Jadi yang sudah tahu laporan keuangannya Arto
silakan komentar ya di bagian komentar ya. Kira-kira laba bersihnya gimana untuk tengah semester tahun 2021 ini ya. Kalau quarter-quarternya gimana, terus kalau secara setengah semester ya, istilahnya half semester gimana gitu ya. Bukan half semester, semester pertama ya, half year ya maksudnya. Ya itu kira lebih pendapatannya naik atau enggak, pendapatan bersihnya ya, pendapatan labanya atau pendapatan yang non laba ya, seperti itu ya. Maksud saya pendapatan dari operasional dan bukan yang dari operasional ya, seperti itu ya. Memang dia sideways ya, 15.000 sampai dengan 19.050. Jadi selama bertahan di atas 15.000 sebenarnya sih masih ada peluang untuk breakout ke atas 19.050 ya. Kalau kita perhatikan di garis-garisnya di daily-nya ya, ini sudah saya berikan garis-garisnya. Ini sideways, bukan sideways ya. Ini adalah area yang saya kotain untuk buy on weakness ya. Jadi kalau dia naik ke atas 11.000 boleh buy ya. Tapi Pak Sunar kok dia habis naik ke atas 16.000, nggak lama lagi dia turun lagi di 15.500-an kurang lebih ya. Ini pernah sempat, ini tanggal 12 Agustus di 15.400 ya. Masa saya sudah kena stop loss, terus Pak Sunar bilang naik ke atas 16.000, buy lagi. Ya memang begitu ya sepertinya ya. Memang kondisinya seperti itu ya. Dia range-nya memang fluktuasi ya. Masih sideways ini ya. Ya disesuaikan aja lah dengan resiko profil masing-masing. Belinya jangan terlalu banyak, belinya bertahap ya. Sebenarnya baik sekarang boleh ya, asalkan pasang trading stop-nya atau stop loss-nya di 16.000 dan 15.500 ya. Jadi kalau dia turun banyak 15.500 memang resiko turun lagi. Karena kalau dia turun banyak 15.500 dia kecenderungan turunnya akan testing ini ya, swing high sebelumnya ini ya di 15.000. Kalau dia turun lagi di bawah 15.000 dia lumayan dalam ya, bisa sampai 12.650 ya, seperti itu ya. Jadi sih menurut saya sih jangan terlalu agresif ya kalau trading di saham Arto ya, belinya bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Naik lagi ke atas 16.500 tambah lagi sambil pasang trading stop ya. Naik lagi ke atas 16.875 tambah lagi, naik lagi ke atas 17.375 tambah lagi dan seterusnya ya. Target price terdekatnya adalah 19.050 ya. Seperti itu ya. Ya mungkin ini lagi wait and see laporan keuangan tengah semester ya, bisa aja. Maksud saya tengah tahun ya. Sampai keliru ngomong terus ya. Jadi semester 1 tengah tahun 2021 ya, begitu ya. Atau first half lah istilahnya ya, first half year ya, first half 2021 ya. Untuk Arto ya mudah-mudahan dia berhasil breakout ya kalau dia laporan keuangannya bagus, karena sebelumnya dia masih rugi ya bang ini ya. Dia sentimen positifnya karena Bang Jago ya ada kerjasama dengan Gojek ya, apalagi kerjasama dengan salah satu Apet ya, penjual reksadana ya, Bibit ya, dia kerjasama dengan Jago juga ya. Mudah-mudahan aja ya sukses ya, membawa laba gitu ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya untuk analisa saham mingguan untuk perbankan. Jadi jangan lupa cek analisa saham mingguan yang lainnya ya. Juga cek untuk analisa saham harian untuk tanggal 20 Agustus sampai dengan hari Senin 23 Agustus ya. Jangan lupa cek juga. Seperti biasanya saya doakan salam sehat, damai, dan sejahtera selalu ya. Amin ya. Yang barusan join jangan lupa subscribe, bantu like. Juga kalau ada pertanyaan atau saran silakan tulis saja di kolom komentar di bagian bawah video deskripsi ya. Biasanya sih saran atau komentar saya selalu terima ya. Tapi kalau biasanya yang cenderungan untuk istilahnya menyindir lah, menghina lah, mengatakan analisa saham saya menyesatkan, saya biasanya saya hapus langsung ya. Karena terus terang aja saya tidak pernah menyesatkan orang lain. Kalau misalnya saya bilang naik ke atas, misalnya ini ya, Arto ya, breakout ke atas 19.050, boleh tambah lagi. Target price berikutnya di 20.000 dan 21.000. Nah, tiba-tiba setelah breakout ke atas 19.050, ternyata turun ya. Oh, berarti analisanya salah itu, sesat tuh. Enggak ya, karena saya nggak bisa mengatur harga saham di pasar ya. Kalau saya bisa mengatur harga saham di pasar, saya pasti ya, sudah pasti banget jadi orang yang terkaya di dunia ya. Saya bisa atur harganya kok sesuka-suka saya. Mau naik saya naikkan sampai berapa terserah saya. Mau turun saya turunkan sampai berapa terserah saya kan. Nah, kalau bisa gitu ya saya pasti jadi orang terkaya di dunia ya. Tinggal mainkan aja. Naik ke atas sudah cukup tinggi, kemudian jual, turun lagi. Saya turunkan sampai di harga ini, terus kemudian saya beli lagi. Ya main di situ terus ya, lama kelamaan
kaya raya ya saya, nggak perlu kerja, nggak perlu apa-apa ya, santai aja sambil liburan, sambil traveling kemana-mana gitu ya, tinggal bawa laptop, tinggal gerakin harganya gitu ya. Ya nggak semudah itu ya. Jadi pasang aja trailing stop dan stop loss. Yang penting garis-garisnya ini sudah saya berikan ya. Jadi kalau misalnya Anda nyangkut ya itu karena Anda nggak disiplin pasang trailing stop dan stop loss ya. Karena resiko pasar saham tinggi ya. Jadi kita harus selalu waspada. Oke, sekian lah. Terima kasih ya.